Nah, hari ini nih anak-anaknya emak pengen beliin emak kado. Tapi emak ditanya maunya kadonya apa, emak maunya berlian. Kan anak-anak emak anak-anak orang kaya. Udah kaya baik hati lagi. Katanya emak disuruh milih apa aja yang ada di sini pilih. Emak mau pilih apa? Beli aja katanya gitu. Iya. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Patungan anak-anak lagi dua. Tuh. Mereka berdua bodo amat, yang penting gua kaya. Tuh, gua orang kaya. Masuk ya. Orang kaya, orang kaya. Kembali lagi di M2M Podcast bersama Mutia Rizky dan Ma Vera yang paling imut, paling cantik, paling bawel, paling segalanya, pokoknya bisa dan paling kaya nggak? Oh, itu kaya raya pasti. Kalau nggak kaya raya nggak ada yang deketin gue. Kali ini kita kedatangan tamu yang, aduh gila, lo pasti kaget ya. Sultan nih dua-duanya nih. Mainnya kalangan atas. Kita tarik dia ke sini supaya kalangan bawah bisa denger ya. Ada Hans. Hai. Ada Cici Airin. Halo. Thank you dan undang kita di sini. Kita harus ngundang, karena harus ngundang orang-orang yang sukses. Oh, iya. Gitu. Jadi kita dianggap sukses. Iya dong, harus dong. Karena gini, yang duduk di bangku sini itu semua orang-orang sukses. Oh, wow. Gitu. Ini kursi orang sukses nih. Ya, panas ya. Jadi bawaannya kalau misalkan kita duduk tuh ngobrol ini tuh biar orang mengikuti kita untuk menjadi sukses. Terinspirasi, Yes. terpicu, betul. Nah semalam itu kemarin kita ke toko berliannya Ci Airin ya. Beliau ini punya toko berlian banyak banget. Terus ini hasilnya. Bling-bling kan gue, bling-bling, cakep ya. Langsung kelihatan kayak, udah kelihatan kayak kaya raya kamu ini. Kelihatan kaya raya, kelihatan doang ya. Kelihatan toh. Tapi Tapi yang aslinya dong, aslinya juga kaya raya. Amin. Amin dong. Jadi ini adalah hasil dari karyanya Ci Airin. Kita akan cerita nanti ya, gimana caranya Ci Airin bisa punya toko sebanyak ini dan langganannya tuh artis-artis. Dan kita juga akan mendengarkan cerita dari Juan. Harus dong. Hans Juan, ya kan? Kita panggilnya Hans aja. Hans Juan. Ya. Hans ini penyanyi tapi mainnya kalangan atas. Ya. Selalu yang ngundang tuh konglomerat. Iya. Ya, aduh, bersyukur banget aku bisa mengenal teman-teman berdua di sini. Iya. Oke, kita mulai dulu bertanya sama Ci Airin. Oke. Deg-degan nih mau ditanya apa? Aku mau tanya gosip ya. Kemarin pasangan yang lagi pasangan yang lagi fenomenal, yang lagi bucin-bucinnya katanya beli cincinnya di tempat kamu ya? Udah sebutin aja namanya, udah Fuji Motorik. Oh ya, Fuji Motorik. Fuji Motorik. Nah, biar gini, yang depannya F, belakangnya I, Fuji, gitu. Depannya T, belakangnya J. Kita langsung ngomong aja, lu tau sendiri, gue orang yang mau hidup cepet-cepet. Terus tuh gimana? Si Torik tiba-tiba kontak aku, dia lagi cari kado buat Valentinean, biasa deh gitu kan. Tapi mereka sekarang gimana ya, anak-anak muda sekarang udah ngerti berlian ya. Kalau aku lihat walaupun belum married tuh kayaknya sesuatu yang spesial banget kan, dikasih diamond loh. Akhirnya dapatlah gelang diamond. Wow. Gelang di Diamond & Co, salah satu butik aku yang di Pondok Indah. Oh, oke, di Pondok Indah tuh ya, Diamond & Co. Dia pilih sendiri. Awalnya dia bingung sampai video call sama aku kan. Aduh Ci, aku bingung nih pilih yang gimana. Ya aku sih ngarahin aja. Maksudnya kan tergantung tangan gitu. Kalau misalnya yang tangannya kecil, imut gitu, yang model klasik, yang listring, dia kan modelnya keliling gitu diamondnya, itu cocok. Oh, oke. Jadi ya gitu. Bocorin dong tuh harganya berapa ya? Lumayan loh kemarin dia beli. Lumayan. Bangsa hampir 50 juta deh kayaknya. Wow, 50 juta. Orang gua ada yang pakai kalung yang 1 miliar. 1 miliar, ini ada 7 miliar. Mau lihat yang 7 miliar? Boleh ya? 7 miliar. Itu 1 miliar. Oh, 1 miliar. Oh, iya, 1 miliar tuh kan, gue nggak ngerti mana yang miliar. Sekarang Mbak nggak bisa bedain ya. Maksudnya coba kalau misalnya kita pakai,
kelihatan nggak yang mana 7 miliar, yang mana 1 miliar? Nah itu dia, gue nggak pernah beli berlian miliat-miliatan, gue paling banter puluhan juta. Oh, gitu. Jujur, beneran. Ini miliar-miliar gini, kayaknya dua-dua tuh buat gue tuh kayak, ini 7M semuanya, Mak. Iya. Gimana? Karena Coba kasih tahu bedainnya. Perbedaannya apa, coba? Coba kasih tahu bedanya Aku apa. tes mak merah deh, Iya. coba. Kalau emak ngelihatnya karena gini, karena emak senang sama berlian ya, gitu. Karena setiap berlian itu kalau dinilai dari besar dan kecilnya, Iya. gitu. Kalau emak karena orang awam, cuman karena emak emang penyuka berlian, jadi yang dipakai sama Airin itu kan, itu besar-besar di bawahnya. Satu karat ya. Pinter amat sih. Kan kalau nggak gitu nggak jadi manajer. Oke. Itu jadi ada poin, ada yang Jadi- besar-besar itu satu titik itu berapa karat gitu loh, Cila, ya kan? Berapa karat itu hitungannya aja udah berapa gitu. Nah, yang Tadi dipakai, gondol-gondol. iya. Jadi kalau mau ngejamret, sep, itu udah bisa kebeli rumah, gitu. Emang ada orang yang emang cuma 1 miliar doang, Mak. Sama berliannya dia, mahalan berlian dia, Mak. Itu dia. Nah itu dia perbedaannya, dia yang besar ada yang kecil, per titiknya itu berapa. Nah punyanya yang dipakai sama Hans, itu dia titiknya kecil tapi banyak. Gitu itu perbedaannya. Kalau yang aku lihat seperti itu benar nggak sih Airin? Ya, jadi sebenarnya nilai berlian, suatu perhiasan berlian itu dinilai dari porsi ya. Porsi ini yang paling harus diingat, satu itu color. Color itu dari paling bagus, itu warnanya D color, itu putih. Kita nggak gitu bilang ya? putih, bening ya, colorless gitu loh, bersih gitu loh. Dan sampai DF ikutin alfabet gitu loh. Semakin putih semakin mahal, semakin kuning, agak kuning gitu loh. Bukan fancy color, bukan fancy Bukan yang yellow ya. kuning bener. Iya. Kayak Jadi ini kalau ini jigong-jigong fancy gitu yellow. loh. Kalau ini kuningnya kuning agak semi-semi kuning. Gitu. Oh, makanya suka ada dibilang ya, ini diamondnya kuning, apa yellow diamond gitu ya. Nah Ada itu, kategorinya beda Oh, dengan beda. white. Kalau ini kan kita ngomongin tentang white diamond. Ini kita jadi edukasi loh. edukasi Ini jadi ya, edukasi bukan tentang- berjualan loh. Kita bukan berjualan, ini edukasi Ini buat edukasi. semua orang yang pengen tahu berlian itu, mencari berlian Dinilai. itu yang baik yang mana, Ya. yang bagus yang mana. Jangan karena itu murah loh, tapi akhirnya Berliannya ternyata nggak bisa jelek jadi gitu loh. investasi Bener, kan? Bener. Jadi ini suatu pengetahuan umum tentang value si berlian tersebut. Betul. Yang kedua itu kita sebut carat. Carat itu ukuran besar kecilnya si berlian. Iya. Yang tadi Mbak Vera bilang gitu loh. Nah, carat diamond itu tidak berbanding lurus dengan harganya. Jadi misalnya let's say kita bilang 1 butir itu sama dengan 1 carat. Harganya itu bisa 100 jutaan. Iya. Tapi 10 butir sama dengan 1 carat totalnya nih, atau enggak 0,5 carat deh, sama dengan dikali 2 gitu kan. Total 1 carat juga. Harganya itu mungkin sekitar 50 jutaan. Jadi bukan 100 jutaan gitu Iya, contoh. iya. Nah, kenapa? Karena semakin besar diamond itu semakin langka. Jadi semakin sulit dicari karena kan dia bentuknya kan kristal yang digosok, yang diasah menjadi suatu permata. Nah, semakin besar itu semakin jarang, semakin susah. Dan dia kan alami kan. Iya. Itu makanya tidak berbanding lurus dengan I see. karatnya. Jadi memang kita harus kayak berlian ini kan utuh nih. Iya. Nah, ini lebih mahal dibanding yang misalnya satu kalung ini. Iya. Satu cincin ini bisa lebih mahal dibanding 1 kalung ini, walaupun kalung ini terlihat lebih mewah. Karena dia 1 butir utuh lebih besar. Jadi kalau yang ngerti ya orang. Itu memang itu yang ngerti harus kayak Iya. gitu. Kalau yang ngerti nih lihat Ci Airin gini nih. Iya. Wih, Ci Airin harganya, wih gila nih 30M nih gitu ya. Iya, kalau yang ngerti, Kalau karena yang kalau yang ngerti. udah paham gitu. Iya. Nih sekarang kan kita habis ngomongin berlian, kita mau tahu, kita lebih pengen tahu kehidupannya mereka. Betul. Dari Hans sama dari Airin, karena aku pengen tahu gini loh, mereka bisa sedekat ini, itu kan pakai proses, iya kan? Bener nggak? Iya. Pengen tahu kan, Mbak Airin kayak gimana? Iya. Dan yang tahu sifatnya mereka berdua, tadi Mbak Tia, karena Mbak Tia udah ngetes tuh. Betul. Oke, jadi mereka berdua ini udah kita tes ya mesin kecerdasannya. Kalau dari bodinya, aku udah nebak ya, bodinya Hans itu thinking intro. Oh, Ya. maksudnya dong. Maksudnya tuh panjang tulang gitu. Ya, kelihatan dari tipikal bodinya ya. Benar ternyata thinking intro. Dia ini tipenya orang yang nggak percaya dengan rumors-rumors. Dia harus ada fakta, harus ada data ya, dan Benar. logikanya main banget.
Nih beliau ini ya, ngomongnya dikit tapi bermutu. Jadi kalau cari nasihat, ya datangilah orang Thinking Intro ini karena dia wise. Emang bener, semua konglomerat sama dia pada curhat. Iya. Itu bener. Iya, itu Jadi bener. saya nggak suka dengar hoax. Iya. Nggak suka dengar hoax. Nggak akan masuk ke tipe orang yang seperti Hans gitu ya. Jadi kalau orang mencari saya, ya jawabannya itu mungkin aja akan menyakitkan sekali karena I'm always telling the truth. Betul. Iya. Jadi saya nggak mau sesuatu yang orang-orang dengar tuh tapi apa yang dia mau dengar saya ngomong nggak. Saya maunya tell them the truth gitu loh. Betul. Iya. Jadi kalau minta pendapat, temuilah yang namanya Hans. Hans itu kalau soal pendapat, A, B, Iya. B misalnya nih. Hans, gue cakep Benar, nggak? benar. Kalau dia bilang, Jelek. lo jelek kayak badut, lo jangan baper. Kenapa? Karena itu sesungguhnya gitu loh. Iya, Tapi kalau dibilang, lo cantik, ya udah lo percaya aja. Gue cakep nggak hari ini? Lumayan. Bener dong? Iya, Kalau iya. gua ngomong cantik sekali kan berarti gua hoax. Iya. Iya. Bener. Lumayan karena ada ini kali ada ibunya. Jadi lumayan. Jadi lumayan. Jadi Ya, lumayan. Berarti itu komputer istilahnya ngecun banget ya. Betul. Ngecun Itu banget. 95% faktanya itu valid. Oke. Ya, jadi bukan ramalan, bukan tebak-tebakan. Nah, Hans ini sebetulnya kalau sampai dia udah bisa terima sesuatu, artinya udah masuk ke logikanya. Jadi dia tipe orang yang nggak main perasaan, segala sesuatu tuh bener-bener logik. Reality. Yes, reality. Bener nggak ngomongnya tuh dikit, tapi sekali ngomongnya ya udah yang bermutu aja. Nyatuh. Jadi kalau dia nggak suka, dia akan ngomong nggak suka. Iya. Jadi aku pernah dikenalin juga sama salah satu pengusaha besar juga di Jakarta, Mbak Tia, sama Helen Hui. Itu juga teman dekatnya Hans. Dan Hans dibilang seperti itu. Helen juga ngomong sama aku, dia bilang, Mak, kalau mau benar atau tidaknya tentang orang tanya sama Hans. Karena Hans itu orangnya kalau dia bilang nggak suka, dia nggak suka. Dia bilang benar, dia benar. Dia bilang cantik, dia bilang enggak. Iya. Dia bilang orang itu baik, dia bilang itu pasti baik. Tapi kalau misalkan orang itu nggak baik, dia pasti langsung ngomong apa adanya. Itu seperti itu. Nah, aku juga dikenalin juga sama Irene. Iya. Jadi kadang-kadang orang tuh mengira tuh saya tuh kayak indigo. Kadang-kadang saya juga merasa tuh kayak saya ada six senses. Tapi actually ya benar juga memang apakah itu namanya thinking ya, I don't understand juga gitu Thinking ya. introvert. Tapi apa yang saya pikirkan, apa yang saya merasa itu nggak benar, selalu terjadi, selalu kejadian. Melihat orang juga begitu. Mengerjakan sesuatu, walau mau bisnis, mau apa juga, selalu pasti akan ada benarnya. Saya nggak mau melakukan itu, benar-benar itu nggak akan sukses. Oh iya, jadi kayak model Hans ini kalau mau melakukan sesuatu tuh dipikirin dulu, Mak. Akibatnya apa, tindakan-tindakannya itu dia pikirin dulu gitu. Iya. Itu tipenya model Hans. Apalagi di zaman sekarang kan, apalagi di new normal dengan sekarang semua serba teknologi. Oke, semua orang sukses. Kita juga sukses di sebelum COVID ini. Tapi setelah COVID ini kan semua berubah. Jadi kalau teman-teman saya itu akan mengatakan, oke, kita membawa kesuksesan yang lama untuk di sini, saya udah nggak bisa. Karena we are living in the new normal. Kita harus benar-benar beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini gitu loh. Iya, benar itu. Bentar ya, ngomong-ngomong kalau kalian dengerin Hans ngomong campur-campur bukan soal Jaksel, emang dia kuliahnya di California soalnya ya, di Amerika dia kuliahnya ya. Dia jago main piano, jago nyanyi, aduh ya ampun. Suaranya bagus. Suaranya bagus Nanti banget. kamu suruh dia nyanyi karena emang Iya. Emak tahu, Emak udah pernah ngeliat dia waktu dia jadi MC. Waktu ngeliat dia jadi nyanyi, Emak udah ngeliat. Jadi Emak tuh kenal Hans itu bukan setahun 2 tahun, Emak kenal dia tuh udah Iya. lama banget. Iya. Dan Emak paling bawel sama dia untuk dia bilang, Hans, TV perlu lu. Perlu orang kayak lu. Iya. Sampai emang ngomong kayak begitu, cuman dianya itu memang lagi di zona nyaman. Sebetulnya gini ya, kalau teman-teman nggak pernah ngelihat Hans nyanyi karena dia mainnya memang kalangan atas teman-teman ya. Nah, namanya orang kalangan atas itu nggak main internet, nggak kayak kita, nggak main medsos. Nggak main, dunianya di situ-situ aja gitu loh. Dia ketemu Emak pernah diajak salah satu pemilik rumah sakit terbesar di Jakarta, sampai ke rumahnya aja gue bingung, sampai nyasar muter saking gedenya. Itu dikenalin juga sama Hans gitu. Jadi Hans pada saat itu bikin acara, semua dipercaya sama dia, dibuat sama dia tuh dibikin happy, yang punya tempatnya, dan teman-temannya itu datang semua, dan itu semua konglomerat di Jakarta. Gue baru tahu si A, si B, si C, gila kayak begini, si Hans seperti ini gitu loh. Maksudnya ini anak gila ya kalau Mak punya sesuatu gitu loh. Kemarin aja kita ketemu Mak ya di mall yang kemarin itu ya, 2 orang besar ya,
duluan yang nyapa Hans. Iya. Mereka yang nyapa duluan Hans. Iya, benar itu mah kaget banget. Mana gue ngefans lagi sama salah satu ibu itu. Selesai itu baru gue nanya, Fans, sayang banget gue tadi mau moto sama dia. Ya, Kita bengong. Kita bengong soalnya mereka duluan yang nyapa Hans ya. Itu loh hebatnya dia, maksudnya orang yang nyapa dia. Iya. Bukan dia yang nyapa orang, tapi dia yang nyapa orang itu nyapa dia. Ya, sekarang kita dengerin Jadi ceritanya sebenarnya nih. mereka itu adalah orang-orang baik semua. Jadi orang berprasangka itu kalau konglomerat itu orang-orang baru itu sombong. But actually enggak. Mereka itu benar-benar orang yang menutup diri karena dia udah terlalu besar. Jadi mereka juga takut sekali ada istilahnya bukan penyusup ya, orang mencari advantage, orang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, dari sana itu memang dari kecil, dari umur 25 saya udah masuk ke lingkungan mereka. Jadi saya juga belajar dari saya melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berbahasa. Jadi terciptalah kesadaran yang saya lihat, jadi saya sadar dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya terciptalah saya seorang Hans Wang yang kemudian bisa dipercaya oleh semua orang. Jadi kredit itu paling penting. Ya, betul. Kejujuran, kredit, aturan. Betul. Ya, kepercayaan. Dan Hans itu tahu dia punya dia kayak punya karisma yang bikin mereka itu pleased and happy. Iya. Nah, itu salah satu keunggulan dari Hans juga sih yang saya lihat. He just know how to please them gitu loh. Jadi makanya mereka senang nih kalau acara di manage oleh Hans, gue nggak pusing deh, udah beres, pasti beres sesuai ekspektasi gitu. Men, aku baru ngomongin ya, gimana caranya kita bertambah besar ya, kita harus bisa dipercaya dan bisa menjadi orang yang menyenangkan, bukan nyenengin orang ya, tapi menjadi orang yang menyenangkan, benar nggak? Benar. Iya. Kayaknya itu semua ada di dirimu ya Hans ya. Gila. Ya kita belajar, kita melihat. Ya, seperti saya juga melihat sesosok Irene, memang seperti kata Mak, saya ada di zona yang nyaman sekali gitu loh. Ya emang udah nyaman soalnya lo gue lihat. Ya, kita kan setiap hari kita mau grow. Benar dong. Kita setiap hari mau grow. Sampai one day, Irene itu adalah sahabat saya itu udah di zaman udah dari 6-7 tahunnya 2016 lah ya. Iya, 2015-2016. Ya memang kita setiap hari memang ada kontak, kadang-kadang kita lose kontak karena masing-masing sibuk. Tapi lately memang saya ada berkolaborasi dengan Irene, dengan Passion. Nah, dari sana tuh saya tercipta lagi dengan otak yang baru, dengan kreatif baru. Saya melihat memang dunia ini memang berubah begitu drastis. Iya. Berubah menjadi drastis. Nah, itulah saya juga meminta, saya juga belajar ya dari Irene bagaimana saya harus menapak kaki saya untuk menjadi lebih baik lagi di karir maupun di kehidupan. Ya, betul. Oke, sekarang aku mau tanya dulu sama Ci Irene ya. Sampai nanti kita akan bertanya gimana caranya mereka bertemu ya. Iya, benar. Oke, Ci Irene dulu nih. Ci Irene kan udah kelihatan lah ya suksesnya gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih masa lalunya Ci Irene nih. Katanya dulu pernah susah. Tapi pernah susah masa umur 13 tahun sekolah di luar negeri? Coba gimana? Orang tua aku yang susah. Waktu aku belum lahir memang susah sekali. Mereka benar-benar start from zero. Jadi kalau memang orang bertanya siapa sih inspirasiku, ya my parent. Karena memang orang tuaku is my inspiration. Karena mereka bisa benar-benar start from zero to something. Dan aku merasa waktu aku diberikan peluang sekolah ke luar negeri, walaupun at that time mereka masih pas-pasan sih sebenarnya. Jadi di sana pun aku juga masih part time, kerja part time tuh kerjaanku tuh banyak banget. Dari sejak aku umur 15 tahun aku udah kerja di restoran, jadi waitress, terus aku juga restoran apa tuh? Chinese restaurant. Aku bekerja di Chinese restaurant, terus aku juga jadi kasir di namanya tuh kalau di Australia Oriental Shop. Yaitu aku tiap weekend aku di situ. Kalau hari biasa jam 6 malam tuh aku suka jadi waitress sampai jam 8 malam, jam 9 malam lah sampai tutup gitu loh. Itu terus aku juga kerja jualan juga di pasar kaki 5 di sana. Kamu nggak malu tuh? Oh enggak dong, kenapa mesti malu? Ini harus kita tanya, kenapa? Kan kayak gitu-gitu ada loh orang yang malu. Nggak malu mah orang di luar negeri. Tapi enggak gini sih, loh. temanku banyak yang mereka istilahnya banyak yang malu. Yang sudah dikirim ke luar negeri, mereka di spoil juga tuh banyak. Dibeliin mobil-mobil mewah. Sedangkan kalau aku, itu salah satu aku merasa Salah satu dirimu. Banyak dan banyak yang nggak mau kerja seperti itu sebenarnya. Kalau buat aku bekerja itu karena gini, Perth itu kan sangat sepi. Aku di Australia di Perth, jadi aku merasa sebenarnya lonely.
Karena aku masih kecil banget kan, kan. Daripada aku sendirian di rumah, ya mendingan aku kerja. Selain aku bisa mendapat pengalaman, aku bisa dapat duit, aku bisa saving, terus aku juga merasa aku bisa belajar juga kan. Terus aku bisa dapat makanan gratis kalau waitress. Jadi masakin, pulangnya tuh dibikinin makanan gitu. Jadi aku gak pusing gitu loh. Udah ngirit kan beli makanan, terus dari itu dapat duit gitu kan. Terus ya irit lah. Jadi aku nabung banyak banget. Dan aku tuh dari dulu sebenarnya aku seneng art. Jadi aku tuh suka beli pieces kayak beads gitu. Terus aku bikin jewelry. Aku Jadi dagang di udah dari dulu kayak gitu ya. Ya kan Jadi itu emang yang aku seneng. dia happy. Makanya aku bilang tadi, malu nggak? Kenapa aku pancing kata-kata malu, Mbak Tia? Ternyata dia happy. Gitu, karena dia happy dengan melakukan hal itu gitu loh. Kan ada orang yang melakukan itu yang tadi kayak Hans, aku malu. Sebenarnya mau dibilang malu juga enggak ya. Kalau untuk waitress di luar negeri itu benar-benar dihargai sekali loh. Iya. Sangat dihargai seperti Tapi tadi, aku seperti pernah Indonesia. dipecat, Hans. Oh ya? Aku pernah dipecat gara-gara waktu itu aku pecahin gelas wine. Oh, sedih. Langsung dipecat. Udah gitu baru kerja lagi. Oh iya. Rasanya sedih banget sih. Karena kayak gini-gini udah cerita belum ke orang lain? Nggak Aku ada pernah ya? bikin di YouTube aku. Tapi belum cerita pengalaman kan? belum. Hehehe, kita dapat. Kemarin kan kita ke tokonya Ci Airin ya, terus dia tuh punya gagasan-gagasan, ide-ide, terus aku bilang gini, ini kayaknya tipenya intuiting deh, bener lo tadi dites. Itu ya. artinya apa sih? Intuiting, intro itu orang yang kreatifnya luar biasa Oh, banget. dia luar biasa. Iya. Orang masih mikir bikin apa ya, dia udah wah banyak banget ya, dan ternyata benar Memang dan ya. udah cocok banget profesimu di tempat ini karena itu yang membutuhkan kreativitas yang tinggi banget. Gitu. Itu orang-orang yang sangat keras ya, kalau Keras mau nggak bakal berhenti sampai dapet. Emang benar. Kadang-kadang saya harus menarik rem tangannya dia. Jadi maka saya senang sekali dengan Airin. Kenapa? Ketika kita lagi ngobrol di telepon, saya bilang saya ada ide begini. Jadi dia yang improvisasi dengan dia explore dengan apa yang saya ngomong. Dia lebih besar lagi apa yang akan kita lakukan. Dan itu berhasil banget. Ya karena gini, kalau menurut saya ide itu banyak kan. Tapi kita harus fokus sehingga gimana kita to execute gitu loh. Iya. I like to be different sih memang gitu loh. Aku bikin bisnis ini kan benar-benar ngerintis dari generasi aku. Biasanya kan kalau Mbak Mutia atau Mak Pera tahu, jewelry bisnis itu biasanya tuh Turunan. generasi. Warisan ya dari orang tua. Berlian ya, Iya. perhiasan berlian itu kan biasa turun-temurun. Nah, aku tuh first generation, my parent tuh nggak di dalam industri ini, dan tahu sendiri kan istilahnya modalnya juga nggak murah gitu loh, Benar. dan itu high risk banget. Nah pada saat aku merintis bareng suami sih partneran itu, memang kita apa ya banyak melakukan hal-hal yang memang berbeda dari orang-orang lain sehingga brand kita tuh bisa menyusul brand-brand lain. Istilahnya kalau kita tuh bener-bener lari maraton nih dari dulu nih sampai sekarang. Dari unknown jewelry brand sampai sekarang kita menempati ranking tertinggi di Indonesia. Iya. Ya iyalah, gimana nggak tertinggi Mbak Tia? Yang makanya artis-artis. Lu tahu sendiri kalau artis yang pakai. Waktu Iya itu kan? aja kan ada artis tuh yang minjem, Iya kan? ya Pinjam kan? buat foto. Minjem buat foto kan? Sahabatku Dikasih. juga. Iya. Kalungnya 7M itu Iya. kan artis-artis itu selalu datang ke tokonya Ci Airin sampai ada yang naik jetnya ya. Private jet. Private jetnya, wow. Seru banget sih itu waktu Valentine. Wow. Kan jadi dari bisnis berlian, Mak, Iya. belilah itu yang namanya si jet Jet itu. gitu. Pokoknya gini loh, semua orang itu kalau memang ada kemauan dalam hidup, pasti akan mendapatkan kesuksesan asal dia mau, asal dia suka, asal dia happy. Bener kan? Kalau nggak misalkan dia nggak happy dengan pekerjaan yang dia lakukan, itu nggak akan pernah jadi sesuatu. Itu dream and passion. Makanya kenapa aku punya brand itu passion, karena aku tuh melakukan dengan sepenuh hati. Jadi itu sih rahasia utama aku. Yang itu kayak sesuatu yang men-trigger kita punya mood ya untuk kerja keras. Kalau kita nggak punya sesuatu yang men-trigger kan gimana kita bisa into it gitu loh. Nah itu passion, itu gairah dan semangat itu dimulai dari situ. Seperti baterai. Jadi kalau ini tuh kayak baterainya gitu loh. Passion itu passion kita, itu baterai kita. Baterai. Kalau udah ada baterainya, ya udah
Nggak bakal sowak ya? Dia nggak bakal berasa capek, walaupun kita dulu kan saya kan zamannya waktu awal merintis itu kan benar-benar susah payah banget kan. Iya. Itu dari pagi saya sampai malam, saya bisa di mall tuh sampai jam 4 pagi. Besokan tuh jam 8 pagi udah di situ lagi karena mau Ngapain pameran. jabat pegang udah tutup mallnya? Saya di mall, di dalam toko sendirian sama suami saya ngebandrolin barang karena besok mau pameran. Anak buah semua kita suruh pulang. Kita berdua masih kerja. Masih sistem manual loh, kita tulisin harganya, ngitungin stok barang. Jadi kayak gitu dulu, mana kepikir bikin sistem atau apa. Kalau sekarang kan udah bandrol semua, udah kayak barcode scan. Kalau dulu kan nggak, masih manual, di besok mau pameran di bawah nih. Padahal pamerannya kecil. Kita sampai jam 4 pagi tuh waktu itu. Tapi aku setuju banget dengan kata Irene bahwa dream and passion. Karena kebanyakan teman-teman kita, ya masyarakat kita tuh always dream big gitu loh, dreamnya doang gitu loh. Lalu nggak fokusnya ke sini, terus ke sini, lari lagi ke sana. Jadi akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita ngomong, ya kalau memang you want to come with my advice, ya saya harus ngomong dong ya. Big dream itu is okay. Tapi ya balik lagi, memang kata-kata yang tepat itu adalah passion. Passion. Tapi sekarang gini ya, bukan cuma ngomongin passion ya. Kan ini orang-orang udah sukses nih ya. Benar nggak sih bahwa harus ada privilege gitu loh? Maksudnya kayak ya orang-orang yang sekolah di luar negeri kayak gini terus punya lingkungan yang sangat menunjang. Kan nggak semua orang punya kesempatan itu. Nah, gimana caranya supaya mereka juga bisa ikut sukses nih gitu? Tipsnya apa? Ya maksud yang dimaksud privilege itu maksudnya Mbak Mutia gimana ya? Privilege itu kan gini ya, contohnya nih ya. Mendapat kesempatan ke luar negeri, orang tuh kan bagaimana dia ke sana gitu, walaupun dengan keadaan yang ekonomi nggak memadai gitu. Nah contohnya kayak gini deh, kemarin ada Raja Podcast kan bilang ya, lo jangan pernah bilang lo sukses dari nol apaan, lo tuh sekolah di luar negeri gitu, lingkungan lo juga mendukung. Nah gimana caranya buat orang-orang yang nggak punya itu untuk supaya bisa sukses, yang penting passion dulu gitu ya. Ya sebenarnya fokus sukses, gitu. Ya. Kalau sukses itu kan kita yang menilai, ya kan. Kalau waktu saya baru merintis sama suami, kita itu tidak dimodalin oleh orang tua. Kita tidak dimodalin, kita bisnis ini dari ya, tabungan-tabungan kita, uang hasil nikah. Ya memang ada istilahnya kalau kita disebutnya duit angpau. Itu kita habisin semua buat modal kita. Nah pada saat kita butuh extra income, walaupun ada orang tua di belakang kami, kita pinjam. Judulnya pinjam dengan bunga yang misalnya bank berapa ya kita kasih balik gitu loh. Jadi kita memang belajarlah untuk tidak relying, walaupun kita misalnya dari background keluarga yang berada, tapi kalau kita pingin suatu bisnis yang kita ada passionnya, try to do it yourself independently, jangan karena background. Jadi siapapun itu, mau apapun itu dari background yang berbeda, menurut saya kalau memang kita sungguh-sungguh dan serius dan fokus gitu loh, itu pasti bisa sukses. Pasti dapet deh ya. Pasti dapet. In certain level, kalau kita udah mati-matian berjuang dan berusaha, pasti kita akan mendapatkan celahnya. Iya. Nah untuk saya privilege itu gimana? Karena saya basicnya adalah seorang guru. Pulang dari Amerika memang saya ngajar piano, saya punya sekolah musik, kemudian saya ngajar vokal. Tapi saya melihat banyak-banyak potensi anak-anak pendidik saya. Memang some of them memang orang kalau bilang belajar piano itu adalah anak orang kaya. But actually not. Jadi saya ada menemukan beberapa anak yang memang sangat berbakat tapi nggak punya. Nah, satu adalah kita harus ketemu orang yang tepat untuk membantu kita. Saya ada seperti hari ini karena saya menemukan orang yang tepat untuk saya. Betul, aku setuju. Sebetulnya ketika kita punya impian, jalanin aja terus. Kalau kita ketemu orang yang tepat, pasti kita bisa mewujudkan impian kita. Betul. Mau jadi artis? Mau, Mak. Hubungin Mak. Itu ketemu orang yang tepat. Salah satunya mungkin gitu, aku ketemu Hans, aku bertemu orang yang tepat. Kita itu saling mengisi. Oh, gimana cara kenalannya tuh waktu itu? Gimana tuh? Sebenarnya kita bersahabat dulu ya, Hans. Iya. Terus udah lama. Belum jadi orang nih dua-duanya, belum jadi orang. Kita udah jadi orang dong. Oh, udah jadi orang. Oh, udah jadi orang baru kenalan gitu. Dia udah doing his thing lah gitu loh. Dengan komunitas dia, ya kan. Ya. Dulu dia lumba-lumba, gua harimau. Belum jadi orang. Masih binatang ya. Jadi punya masing-masing kepinteran. Iya, ketemu, matching. Enggak, kita bersahabat. Terus kadang-kadang aku acara besar, aku minta Hans bawain acaraku, perform. Dan I'm quite happy
happy gitu loh with the results. Terus cuman in the end aku juga pikir gini, aku punya butik kan tambah banyak, bisnisku aku pengen fokus besarin lagi. Terus sedangkan aku punya kayak member club ya untuk komunitas penggemar berlian gitu loh, ibu-ibu. Jadi aku punya member club dan ratusan orang dalam memberku itu. Ada 300 orang lebih dan every month kita ada gathering. Bentar, yang untuk masuk member ini harus beli berlian di tokomu nggak? Harus. Oh harus ya, oke. Harus. Aku akan beli. Selain ini aku akan beli biar bisa masuk member. Nah itu akan mendapatkan privilege. Betul. Ya. Ada kelasnya. Oh, ya. Yang privilege ya dimana kita harus mengspesialkan orang-orang itu. Nah aku ajak Hans to collaborate with my member yang privilege. Ya seperti kemarin kita tour naik private jet. Nah itu salah satu yang kita mau gather with our member yang privilege untuk mencoba mengajak mereka mengexperience the lifestyle gitu. Iya, karena nggak semua orang bisa naik private jet. Iya, tapi kan? Emang dari zaman dulu udah naik private jet sama Dewi Persik. Iya, benar. Kan Dewi Persik waktu itu cerita ya. Kan Dewi Persik pernah ngomong, Emak pernah bilang ini, gue bukan orang kaya pada saat itu, Emak hanya seorang manajer. Cuman dikasih kesempatan sama Allah diketemukan dengan orang-orang hebat yang akhirnya Emak bisa naik private jet. Iya, menemukan orang yang tepat. Dan tadi menemukan orang yang tepat, gitu loh. Dan orang tepat itu juga mau membantu kita. Iya, orang yang nggak mau bantu. Iya, benar. Some people memang nggak selalu mau bantu, tapi bersyukurlah kita berarti semua yang berada di sini karena kita sudah menemukan orang-orang yang tepat. Iya, betul banget. Tapi saya percaya sekali dengan karma. Yes. Oke, gimana Ketika tuh? kita membantu orang, bukan orang itu akan membantu kita, tapi ya orang lain. Lain. Ada pintu-pintu lain. Alam semesta ini selalu akan terbuka. Makanya saya kembali lagi, waktu saya melihat beberapa talenta anak buah saya itu memang saya melihat itu mereka nggak berada, tapi mereka itu pengen sekolah ke luar negeri gitu loh. Nah, saya punya akses untuk ke beberapa sekolah di luar. Nah, karena saya melihat mereka itu talenta sekali, lebih talenta daripada pokoknya luar biasa, amazing talenta. Jadi saya menulis surat email ke salah satu profesor saya yang dulu musik. Akhirnya mereka mendapatkan beasiswa. Mereka kemudian di Amerika mendapatkan beasiswa, mendapatkan semua fasilitas yang diberikan oleh tempat kuliahnya. Dan hari ini menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi Broadway singer. Berarti dia menemukan orang yang tepat. Ya, kita harus menemukan orang yang tepat. Kayak Hans itu orang yang tepat untuk anak-anak muridnya Hans yang tidak mampu. Jadi Hans bantu untuk itu. Ya, jadi kita juga harus melihat apakah dedikasi mereka benar-benar enggak gitu loh. Kan some people itu merasa gua pengen jadi seseorang tapi mereka nggak dedikasi banget gitu loh. Benar. Passion, balik lagi is passion. Oke, dari tadi kita kan ngomongin passion, kita ngomongin dream, harus dijelasin ya arti katanya passion. Bukan apa-apa, penonton kita kan ada yang dari kalangan A, ada yang kayak B, ada yang C, ada yang D. Jadi Z ada nggak Z? Ada, itu Janobia. Itu nama saya, Vera Janobia. Gitu. Jadi tolong dijelaskan dengan artinya si passion, dengan artinya si dreams. Gitu loh, benar nggak Mbak Tia? Karena penonton kita berbagai macam nih, iya kan? Jadi apa sih arti passion itu gitu loh, Hans atau Irene? Irene deh. Irene. Aku jelasin passion, kamu jelasin dream. Oke. Jangan salah paham dengan passion dan poison ya, itu kan kata yang mirip tapi arti yang sangat berbeda nih. Passion itu kita mempunyai suatu gairah, suatu hasrat yang dalam, itulah keinginan yang dalam, sehingga itu memicu kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan itu. Itu arti passion. Oke, arti dream itu apa sih? Oke, dream itu kita bilang kalau dream itu seperti mimpi. Ya, tapi for me ketika saya kecil, kita sekitar kayak umur 9-10 tuh saya kan suka nonton TV nih. Saya masih di Singapura saat itu. Saya selalu menonton kayak TV channel yang ada tulisan jam 5 sampai jam 6 ada film apa, jam 6 sampai jam 7 ada film apa. Jadi satu hari itu saya berpikir, gimana kalau saya memprogram film, maksudnya memprogram the whole acara itu. Akhirnya saya menjadi EO. Nah, terus sampai udah saya kuliah, saya itu pengen sesuatu yang bagus. Saya selalu bermimpi, saya mau pakai baju yang bagus, saya selalu mau dilihat orang, saya mau jadi seorang yang jadi center of attention dengan all my creativity. Nah, benar-benar terjadi. Karena memang saya fokus dan saya dedikasi. Jadi mimpi itu tetap harus ada dibarengin dengan passion. Jadi mimpi itu sesuatu yang ingin banget kita wujudkan. Udah nggak bisa dirayu-rayu,
ditekan-tekan, diancam-ancam, udah nggak usah mimpi itu, nggak gitu ya. Pokoknya fokus mau menjadikan itu menjadi nyata. Jadi kita kayak berdoa sih. Kalau kita punya mimpi gitu, terus kita kayak berharap terus gitu kan, kita kayak mendoakan diri kita. Makanya tanamkanlah kata-kata atau mimpi yang positif di dalam diri kita. Jangan pernah menyebutkan hal-hal yang aku tidak bisa, aku nggak mungkin, aku nggak gini. Itu jangan, karena akhirnya itu kayak menghipnotis diri kita kan. Iya betul. Pikiran adalah kunci. Ada di sini ya semua ya, benar tuh. Orang sukses tuh ya. Oke. Pikiran adalah kunci. Lu kunci pikiran lu. Biar lu jadi mau menjadi orang kaya, bisa jadi orang kaya. Dan itu akan menjadi kenyataan karena kita sudah menanamkan itu, menghipnotis diri kita itu dengan itu gitu loh. Kayak aku nih, aku pengen menjadi jeweler kayak dulu ya. Aku kan buka stand waktu liburan. Tiap kali liburan kan orang tuaku suruh pulang ke Indo. Aku seringnya nggak mau pulang karena aku pengen kerja, aku pengen jadi aku buka kayak kalau di sini tuh kayak stand gerobak di mall. Aku sewa 1 bulan stand aku jaga sendiri, aku jualan pernak-pernik lah gitu loh. Nah di sebelahnya itu toko berlian, kecil sih dia, ya sederhana. Tapi setiap kali aku bermimpi kapan ya punya toko kayak gitu, istilahnya tuh kayak menghipnotis diri aku gitu loh. Ternyata kenyataan aja. Masa sih kata-kata gue mengharukan. Tapi memang dia itu positif banget. Dia positif banget. Orang itu positif thinking very banget. positif. Jadi kalau bergaul sama dia tuh vibe kita tuh positif banget. Kalau saya tuh memang very realistis. Saya tuh nggak bisa positif banget, nggak bisa negatif banget. Pokoknya satu lurus aja gitu loh. Nah tapi by the way, dengan adanya tinggi, adanya dream, adanya passion, jangan lupa kita always harus bersyukur. Ketika kita bersyukur, kalian akan merasakan deh, setiap hari saya bersyukur, alam semesta memberikan saya lebih banyak lagi daripada apa yang saya itu positif vibes. Benar. bersyukur gitu loh. Aduh, kayak thank doa. you gitu. Ini lagi pada itu bukan mohon, tapi bersyukur. Betul. Ingat loh, itu kita doa itu jangan minta, tapi bersyukurlah gitu. Jadi beda gitu. Kalau kita tiap hari bersyukur nih, bersyukur ini, bersyukur itu lebih mengena Syukur ya dibanding Tuhan, kita terima minta. kasih aku bertemu dengan Ci Airin dan bertemu dengan Has lewat Mak Vera. Mereka ada di podcast ini, bisa berbagi manfaat buat semua. Aku mau tanya ya sama Ci Airin ya. Sekarang kan posisinya tuh semua artis udah mengenal ya, kalangan atas semua udah mengenal. Ada nggak kisah yang nggak enak nih dulu nih ketika merintis yang lebay gitu, yang sedihnya lebay gitu, tapi kalau sekarang diingat mungkin ketawa gitu, boleh nggak ceritain? Ya aku sih bersyukur karena nggak cuman kalangan artis, kalangan kelas, ya maksudnya customer itu udah banyak yang percaya dan yakin dengan produk aku. Berarti kan memang kita memberikan memang yang trusted ya, jewelry itu. Dan trust itu kan susah dibangun ya, pada awal-awalnya juga pasti sulit banget gitu untuk, apalagi dulu kan saya masih berintis nih, masih umur 20-an ya. Waktu itu aku start bisnis umur 23. Gitu. Jadi waktu itu benar-benar kalau saya ke customer dulu pertama kali saya belum punya toko nih, saya sama suami, karena kita modalnya terbatas, kita secukupnya cuma bisa membeli 1 kotak isi 20 pieces perhiasan yang kita jajakan ke customer door to door. Nah di luar kota lagi di Jawa. Jadi waktu itu kan koneksinya dari mertua saya punya teman, waktu itu bahkan saya belum married. Nah pada saat saya menjajakan ya gitu deh, kadang-kadang ada yang bilang kok kecil-kecil ya gitu loh. Terus ya udah deh, kadang beli ngelarisin. Kita tahu itu, tapi kita semangat dong karena kan some people memang mensupport. Tapi di satu sisi ada juga yang istilahnya look down pasti, kayak seperti pada saat mereka lihat gitu terus, enggak lah saya tuh udah punya koleksi nih, jebret koleksinya lebih banyak daripada kita sajikan gitu loh. Kan ya udahlah gitu loh. Tapi itu tidak memberikan putus harapan gitu loh, karena menurut saya dari kecil kita kan ya duit yang kita terima kan kita puterin terus kita sampai besar gitu loh. Pernah suatu hari ada satu artis dia mau merit, saya nggak mau sebut nama gitu loh. Itu sebelum artis-artis tuh kenal saya lah gitu loh. Istilahnya butik saya tuh masih ada 2 kalau nggak salah waktu itu. Nah terus aku disuruh datang. Nah ya gitu deh. Saking ya mungkin dia merasa dia di atas aku atau apa, saya nggak ngerti. Ya saya menjajakannya tuh saya di bawah dia loh, saya berlutut loh, saya cobain cincinnya. Terus si orang itu duduknya di sofa. Atas. Oh my god. Jadi kayak aku tuh kayak dayangnya dia di bawah gitu. Dan sebenarnya aku nggak masalah sih, aku nggak pernah main untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena menurut saya selama kita
memang tulus ya untuk kerja dengan kerjaan kita gitu loh. Mau apapun itu aku nggak masalah gitu. Kayak dulu aku jadi waitress, aku kan pernah nyapuin muntah orang atau Nah, untungnya mungkin udah pernah ngelakuin jadi itu aku ya. pernah tahu gitu loh rasanya diomelin seperti apa. Saya mesti ngepelin muntah anak kecil gitu. Itu nggak masalah buat saya. Buat saya tuh selama kita tidak merugikan orang lain, kita bekerja dengan tulus, ya nggak masalah apapun kerjaan itu gitu. Oke, nah terus itu kan masa lalu tuh ya, yang dirimu di bawah, terus si artisnya duduk di sofa ya. Setelah itu pernah ketemu lagi nggak setelah kamu sebesar ini sekarang? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Ya aku tahu dia gimana. Tapi pasti dia udah lihat kamu dong. Pokoknya Kan dia pernah say hi di Instagramnya aku. Oh oke, apalagi melihat dirimu dengan jet yang ada artis-artis itu ya pasti, oh oke. kan setiap orang itu nggak selamanya di bawah. Betul. Aku pernah juga, saking mungkin dulu kan pertama kali butik yang aku itu di Tangerang. Itu pun karena papa saya ada toko di situ, saya buka di situ toko pertama sebelum lahir Passion, namanya belum Passion. Jadi karena waktu itu suami saya masih keluar kota selama berapa bulan, saya di Jakarta, kita udah nikah nih. Jadi aku tiap hari buka tutup berangkas sendiri, buka tutup toko dengan satu orang pegawai. Sampai ada, jadi saya tuh dulu saya belum punya pabrik sendiri, jadi saya ngambil dari saudara saya punya pabrik. Salesnya datang dong ke toko aku, ngeliat nih ceritanya, memantau gitu loh, menelusuri, terus dia ngomongnya apa tau nggak? Airin itu pegawainya pembantu ya? Di situ. Jadi kayak, sorry ya, dia bukan seorang bos loh, dia itu seorang staff, tapi dia menghina aku gitu loh, at that time. Oke, staff tapi menghina ya, oke. Tapi nggak apa-apa sih, emang aku bilang tadi, semua itu awalnya dari hinaan, tapi akhirnya menjadi tepuk tangan. Tapi itu menjadi trigger. Kita tepuk tangan. Betul. Jadi setiap hinaan dalam hidup manusia itu pasti akan menjadi kesuksesan untuk kedepannya. Benar. Gitu. Anggaplah itu suatu picuan. Iya, sebenarnya. picuan untuk maju. Oh iya, aku pengen banget ngedenger Hans nyanyi. Sebelum kita tutup acara kita nih. Jadi sebenarnya saya tuh pengen banget nyanyi. Banget ingin, karena saya itu memang entertainer sejati, tapi kebetulan ini memang lately tuh saya tuh suara serak banget. Jadi saya ke THT, dokter tuh bilang pita suara tuh ada nodules. Oh. Tapi kalau teman-teman netizen yang ingin melihat, ya boleh di Instagram, kadang-kadang saya suka nyanyi di sana. Jadi gitu nggak di loh. sini Sianel. Tapi nggak apa dong, yang I'm beautiful. Iya. Aduh, Aku kita pasti dengar suara kamu sedikit saja. Tapi benar-benar ngomong aja udah serak banget, apalagi nyanyi. Nanti kamu ke Profesor Dede. Iya. Nanti kamu ke Profesor Dede deh biar bagus deh. Iya. Gitu. Kemarin ada yang bawain mak kado, mana kadonya mak? Oh, ini loh, Mak. Kan yang kita beli kemarin tuh kan. Ini, Mak. Tuh, Nisi Passion. Gitu. Kemarin tuh dibeli sama Mutia sama itu. Sama Herni. Sama Herni. Sama Herni kado. Bukan kado, gue lagi cari muka mama. Lagi cari muka. Iya kan kerja bukan cari duit aja, cari muka. Iya kan? Kita juga bersyukur di sini bisa podcast. Mana tahu dengan syukuran kita, alam semesta mendengar, kita bisa lebih ada di TV. Yes. Benar dong? Betul. Nah itulah bersyukur. Bersyukur terus. Oke. Ima, Coba Mak, lihat Mak. coba Ya Allah Tuhan. Seneng banget sih. Itu tarif ngajar gue tuh gue korbanin buat kado Mak. Makasih banyak ya Mutia, makasih banyak ya Herni Kawati, artis-artis kesayangan Eke. Tuh, habis begini tuh. Maaf Mak, ya, Hans nanya berapa, jangan dibocorin ah. harganya nggak boleh dibocorin katanya. Soalnya gue mau nagih utang sama orang, ntar kalau dia tahu harganya, oh Mutia ada tajir katanya. Tuh. Ya cakep Maaf banget ya. Kak. keren ya Ma. Jadi kalian boleh dalam hidup itu kalian boleh bergaya menurut kantongnya kalian, katanya Mutia Rizky, ya kan? Tapi tetap yang namanya berlian itu selalu bercahaya dan selalu di hati. Karena aku suka berlian. Dan ini jadilah seperti berlian, nggak gampang pecah. Jadi kita harus menjadi wanita yang kuat ya. Iya, ya, bersinar ya, Bersinar, bling saling bling, bersinar. glowing, wow. Amin. Dan berlian itu bersinar cantik karena proses. Oke. Jadi itu yang harus Amin. diingat. Kita sebagai manusia juga harus ada prosesnya. Iya. Nggak langsung menjadi gitu loh. Iya. Nah prosesnya itu seperti tadi kalau Airin bilang bahwa ada yang menghina, ada yang bagaimana. Itu menurut saya adalah aturan. Enjoy. Balik lagi adalah aturan. Manusia itu punya tingkatan aturan. Ketika kita punya aturan kita udah tahu. Makanya
Maka orang bilang tuh saya ada di comfort zone. Karena para konglomerat itu walaupun orang melihat mereka sombong, tetapi mereka sangat mengerti mengorangkan orang. Iya, benar. Ada aturan mereka itu loh. Iya, karena mereka sukses itu karena apa? Karena mereka menghargai orang lain, proses. Iya. Luar biasa. Udah konglomerat. Iya. Jadi yang suka menghina-menghina orang itu bukan konglomerat. Iya. Itu benar. Tolong nanti Om Prank itu jadiin untuk kata-kata ntar untuk Mbak Mutia ya. Gitu. Nggak ada kata julid, nggak ada Iya, kata-kata yang negatif, tapi mereka sangat benar-benar mengorangkan orang. Jadi kadang-kadang kita malah memberikan lebih banyak daripada yang mereka minta. Makanya sebetulnya sorry to say ya, kita tuh emang lebih senang bergaul sama orang kaya loh. Kenapa? Mereka tuh emang gak ada yang julid, mereka tuh sibuk aja menata kemaparan hidup lagi. Mereka gitu. nextnya kemana? Mereka nextnya ke depan. Mereka nggak pernah ngelihat ke masa lalu karena kalau ngelihat mereka ke masa lalu itu percuma. Jadi bakalan jadi sampah gitu loh. Karena masa lalu itu adalah kayak ibarat kata barang yang udah pernah kita pakai, udah kita buang. Iya mak. Ya Tapi kan? mak jangan ngegas mak. Kesel kalau udah ngomong masa lalu. Masa lalu. Ada masa lalu apa nih Mbak? Tapi aku senang sama Hans apa? Ya, dia nih udah kalangannya tuh kalangan konglomerat. Iya. Kalangannya maaf ya, jobnya itu bukan hanya di Indonesia. Betul. Jobnya itu dia pernah dipanggil di Brunei, itu acara princess lah, kita nggak usah sebut nama princess siapa, tapi dia tetap ketemu emak, ketemu yang Low welcome, profile, ya. low profile. Jadi dia tuh selalu begitu. Dia mengajarkan kita bahwa kita gini, gila ya si Hans seperti itu, makanya gue gregetan gitu Hans, gue gregetan banget setiap ngomong sama dia, ayo Hans, ayo Hans. Tapi baru kemarin dia baru kebuka. Mungkin gara-gara Iya, sama Arin. Gitu. Itu benar-benar diundang oleh Sultan. Itu benar-benar Sultan, benar-benar Sultan sejati. Dan saya melihat cara mereka memang, ya mereka karena udah Sultan banget, udah princess, udah istilahnya, ibu kan Sultan, is a prince and princess. Tapi mereka itu, walaupun mereka lagi telat, misalnya ada event, very small event untuk keluarga mereka udah telat seperti kayak setengah jam. Protokolnya udah bilang, Han, so sorry, princess lagi ada ini, wait for another 30 minutes saja. Dan dia udah memberikan kita fasilitas yang terbaik. Iya, keren sih. Itu yang aku bilang tadi, Ya. mereka menghargai. Sangat luar biasa. Jadi Makanya kita bergaul sama orang kaya aja ya, kadang-kadang menghargain deh. Betul. Kadang-kadang kita bukan jadi sombong nih, makanya bukan milih-milih untuk orang untuk jadi, kita memilih si A untuk karena dia orang kaya, enggak. Cuman kadang-kadang kenapa mereka bisa lebih menghargai orang lain gitu loh. Kadang-kadang maaf ya, sama karyawannya aja, mereka yang bisa menduluin karyawannya daripada mereka. Bener banget. Gak? Aku pernah lihat soalnya waktu aku ada acara di Rumah Pondok Indah, Bapak siapa? Hans lagi. Dari Kusum masa itu. Pada itu ya tuh. Waktu itu dia karyawannya dikasih makan dulu, baru dia makan. Hebat, makanya aku bilang mengorangkan orang. Jadi saya Gitu. juga diajarin sama salah satu one of the most inspiration woman di Indonesia. Dia bilang, Hans, jadi saya selalu ditanamin, kamu harus mengorangkan orang. Kamu anggap saat ada acara, ingat bos saya itu bukan aku, tetapi tamu-tamu saya. Itu siapa kalau boleh tahu namanya? Nggak apa-apa, sebutin aja. Ibu Melinda Teja. Nah, tuh dia. Jadi saya belajar banyak juga dari beliau. Gitu. Jadi aku bilang kita kenal Hans itu nggak rugi. Jadi makasih banyak Hans. Aku udah dikenalin sama Irene, dikenalin sama Helen Hui, dikenalin sama Pak Dedi. Semua orang-orang yang hebat yang pernah Mak temuin pada saat itu, dan mereka yang orangnya nggak sombong, orang yang baik hati. Udah gitu terima kasih banyak untuk hari ini udah berbagi sharing sama kita. Boleh nggak kesan dan pesannya untuk Hans dari Irene juga ya, Mbak Mutia, untuk semua pemuda-pemudi Indonesia, dan untuk ibu-ibu rumah tangga semua, untuk suami-suaminya juga kasih tahu deh. Ini pakai bahasanya, kalau mama ngomong bahasa Betawi, ya kan? Nah, kalian sampaikan deh sama mereka apa gitu. Mungkin Ya, kalau kita memang we want to dream big. Semua orang tuh mau menjadi orang sukses. Tapi ya balik lagi kita harus passion, kita harus kerja keras, dan kita harus menemukan orang yang tepat. Saya itu paling seperti kata Mbak Mutia memang benar. Saya itu orangnya sangat reality. Jadi saya nggak suka kata-kata harapan yang lebay. Bombastis. Bakal akan pasti bisa. Memang senang jadi termotivasi. Tapi kadang-kadang itulah yang akhirnya nggak terjadi. Kebanyakan Kalau begitu. dia bisa, ya dia aja, jangan Iya. gue gitu. Itu kebanyakan nggak sih kejadian. Tapi kalau orang yang benar-benar fokus, yang nggak ada kata-kata yang wah gimana, tapi benar-benar melakukannya
setiap hari dan setiap hari melakukan sedikit demi sedikit, pasti dia akan berhasil. Pasti. Kalau Airin? Balik lagi kata passion menurut saya itu kenapa itu sangat strong words ya, makanya sampai aku tuh merasa aku tuh bisa seperti sekarang karena I have a very high passion terhadap jewelry industry, dan memang itu apa ya, karena punya passion itu jadi aku nggak merasa capek. Passion itu seperti anak sendiri gitu, gimana sih kita sangat menyayangi anak kita sehingga kita ingin bisnis kita ini tuh benar-benar yang terbaik, yang the best. Nah itu rasanya sayangnya aku tuh terhadap bisnisku tuh sampai sedalam itu gitu loh. Makanya tapi itu kan semua proses, dan proses itu tidak mudah. Saya tidak bilang prosesnya gampang nih, ini loh Airin tuh bisa, ya mungkin kelihatannya enak sekarang, udah kelihatan enak lah, semuanya udah istilahnya udah ada gitu ya, cuman prosesnya nggak mudah gitu loh, bener-bener ya jerih payahnya tuh bener-bener gila gitu, kerja kerasnya juga mati-matian gitu loh. Aku sampai keluar kota, nyetir sendiri, apa segala macam itu semua saya jalanin tanpa ada putus harapan, karena I believe goalnya aku tuh, cita-cita aku tuh bisa tercapai karena aku memang bener-bener menggapai itu gitu loh. Dan memang ya itu seperti berlian akan terlihat cantik, berkilau, paling bersinar setelah mengalami proses yang bertubi-tubi, ditempa lah, dipanasin lah, digosok lah, diapain gitu loh. Jadi baru intinya bisa mendapatkan suatu berlian yang cantik. Nah, jadi intinya itu. Jadi jangan pernah lelah untuk berjuang dan tetap semangat dalam mengejar sebuah impian. Intinya Dan itu ya. jangan lupa juga selalu menghargai orang. Iya, menghargai orang dan bersyukur. Ya kan? Itu pesan dari tamu-tamu kita hari ini. Coba Batia. Baik, teman-teman, terima kasih untuk Ci Airin dan Koko. Koko Hans. Koko Hans. Jangan mau dipanggil Koko ya. Cici. No gender boundaries. Oke. Cici Hans dan Cici Airin dan Cici Mafera. Oh, Nggak cocok deh dipanggil Cici. Saya udah emak Dan aja. Cici Mutia. Cici Mutia. Saya emak aja. Ya, Karena dengan emak itu kata-katanya udah tenar banget. Iya. Gitu. Pokoknya iya. Ya, gue pengen banget dipanggil Cici ya. Cici. Langsung gue nengok ya, Ci. Pesan dari mereka semua, teman-teman, ya kita belum kaya raya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita jaga attitude. Ketika kita attitude-nya bagus, percayalah kita akan bertemu dengan orang yang tepat, sehingga kita bisa menemukan impian kita dan kita jadi orang kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa Subscribe, like dan komen. Ya, CMI Picture. Pokoknya acara kita M2M menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang sukses yang untuk bisa menjadi motivasi untuk semua orang dan menjadi ini ya, apa sih, keberkahan. baik. Dan keberkahan. Amin.